Kami dari kelompok 4 kelas C Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura akan mempersembahkan hasil terbaik dari kelompok kami dalam kegiatan praktikum instrumentasi kelautan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah instrumentasi kelautan atas bimbingan dan ilmunya selama 1 semester ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu atas diberikannya tugas praktikum instrumentasi kelautan yang sangat bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dapat lebih mengerti apa itu instrumen kelautan. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Saya Salsabil Firdana Zifan dengan nomor induk mahasiswa 81. Dan ada keempat rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Amelia Kusumawardani, NIM 99. Saya Agus Hidayat, NIM 106. Perkenalkan, nama saya Nafidatul Laili Umah, NIM 36. Nama saya Pujo Iman Santoso, NIM 1903411000115. Nah, di video ini kami dari kelompok 4 akan membuat instrumen kelautan berupa sesi dis. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya, apa sih sesi dis itu? Tapi aku yakin deh, kalau mahasiswa ilmu kelautan khususnya pasti sudah pada tahu apa itu sesi dis, bagaimana cara pengoperasiannya, dan apa fungsi dari instrumen tersebut. Bahkan mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mencoba mengoperasikan instrumen tersebut atau bahkan mungkin sudah pernah membuat instrumen tersebut. Oke deh, langsung saja tanpa basa-basi lebih lama lagi, simak video pembuatan dan cara pengoperasian sesi dis berikut ini. Sesi dis merupakan alat pengukur kecerahan atau transparansi perairan yang terbuat dari piringan yang kemudian diberi warna dengan menggunakan cat hitam dan cat putih. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan instrumen ini meliputi triplex, cat putih, cat hitam, tali, kuas, cutter, dan batu sebagai pemberat. Nah, umumnya piringan pada sesi dis ini menggunakan ukuran sebesar 18 inci. Tetapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa ukuran piringan ini bebas. Ada yang 30 cm, ada yang 20 cm, hingga ada yang 60 cm. Nah, pada video ini kami menggunakan ukuran piringan sebesar 22 cm. Oke, selanjutnya setelah kita membuat piringan berbentuk lingkaran sempurna, dilanjutkan dengan mengecat piringan menjadi 4 arsiran sama rata dengan warna hitam dan putih menggunakan cat minyak. Mengecat piringan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada warna yang tercampur antara warna hitam dan warna putihnya, dan alangkah baiknya menggunakan kuas yang berukuran kecil. Nah, pengecatan sesi dis ini hanya dilakukan satu sisi saja ya teman-teman. Setelah selesai mengecat, diamkan hingga kering, kemudian lubangi piringan dengan menggunakan cutter atau gunting. Dan kemudian masukkan tali ke dalam lubang yang telah dibuat tadi. Dan diberi penyangga berupa kayu kecil atau sejenisnya agar tali tidak lepas. Nah, kalau sudah ditali, sesi dis ini siap untuk digunakan. Nah, adapun prinsip kerja dari instrumen sesi dis, yakni diawali dengan menurunkan piringan ke perairan secara perlahan dengan menggunakan pengikat atau tali, hingga pengamat tidak dapat melihat bayangan piringan sesi. Saat piringan sudah tidak nampak, maka tali ditahan dan mencatat panjangnya. Nah, panjang yang pertama ini dilambangkan dengan D1.
Selanjutnya, secara perlahan, piringan diangkat kembali sampai bayangan tampak kembali dan dicatat panjangnya. Nah, panjang kedua ini dilambangkan dengan D2. Kemudian, kedalaman air di mana piringan tidak tampak dan piringan tampak adalah pembacaan dari alat ini. Pembacaan hasil pengukuran sesi dis adalah penjumlahan kedalaman tampak dan tidak tampak suatu perairan. Pengukuran menggunakan sesi dis pada kegiatan praktikum kali ini, kami menggunakan 3 kali pengulangan. Gunanya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, langsung saja, pengukuran sesi dis akan dilakukan oleh teman saya. Saya akan mempraktekkan alat ukur kecerahan perairan yaitu SECIDIS di Pelabuhan Timur, Kamal, Bangkalan, Madura. Jadi di sini kita menambahkan batu di bawah piringan agar piringan bisa tenggelam di perairan. Pada percobaan pertama, kami mendapatkan hasil pengukuran piringan tak terlihat sebesar 40 cm dan terlihat sebesar 30 cm. Jadi hasil kecerahannya sebesar 35 cm. Pada percobaan kedua, kami mendapatkan hasil pengukuran piringan tak terlihat sebesar 60 cm dan piringan terlihat sebesar 50 cm. Jadi hasil kecerahannya sebesar 55 cm. Percobaan ketiga mendapatkan hasil tak terlihat 67 cm dan terlihat 41 cm. Jadi hasil kecerahannya 54 cm. Dari ketiga percobaan tadi mendapatkan hasil sebesar 48 cm. Nah, itulah tadi proses pembuatan sesi dis beserta prinsip kerja dari instrumen tersebut. Seperti sudah dijelaskan di awal video, bahwa sesi dis itu merupakan instrumentasi kelautan yang berfungsi untuk mengukur kecerahan pada perairan, baik itu perairan laut, perairan danau, perairan sungai, bahkan kolam buatan. Nah, kecerahan sendiri ini merupakan tingkat intensitas cahaya matahari yang dapat menembus suatu perairan. Sehingga hal ini sangat dipengaruhi oleh kekeruhan. Kekeruhan sendiri itu disebabkan oleh bahan organik dan bahan anorganik, baik tersuspensi maupun terlarut seperti lumpur, pasir, dan bahan organik seperti plankton dan mikroorganisme lainnya. Nah, berdasarkan jurnal yang telah ditulis oleh Indrianto tahun 2015, ia menyatakan bahwa sesi dis ini telah lama digunakan sebagai alat ukur kecerahan perairan karena kesederhanaannya. Meskipun telah banyak ilmuwan yang merancang berbagai cara yang rumit untuk menentukan kejernihan air, namun mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam presisi antara sesi pengukuran kedalaman dengan teknik yang lebih canggih. Sesi dis ini dikembangkan oleh Angelo Sesi yang merupakan astrofisikawan dan penasihat ilmiah untuk PAUS pada tanggal 20 April tahun 1865. Angelo Sesi ini menurunkan sesi dis pertama berwarna putih dari kapal pesiar uap kepausan dan diuji utilitas dalam serangkaian percobaan. Tetapi sesi dis yang sekarang paling sering digunakan saat ini yaitu sesi dis yang telah dimodifikasi oleh George C. Whipple pada tahun 1899 yang terbuat dari logam yang memiliki ukuran diameter 8 inci dan diberi warna hitam putih berbentuk kuadran atau 4 arsiran pada permukaan dis tersebut. Nah, untuk penjelasan lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini diketahui setiap percobaan dilakukan pada kedalaman yang berbeda. Pada percobaan pertama yaitu pada kedalaman 40 cm dan 30 cm. Dengan keterangan pada percobaan 40 cm tidak kelihatan dan pada kedalaman 30 cm kelihatan. Untuk percobaan kedua yaitu dilakukan pada kedalaman 60 cm dan 50 cm. Pada kedalaman ini
diketahui keterangan pada kedalaman 60 cm tidak kelihatan dan pada kedalaman 50 cm kelihatan. Percobaan ketiga yaitu dilakukan pada kedalaman 67 cm dan 41 cm. Dengan keterangan pada percobaan 67 cm tidak kelihatan dan pada percobaan 41 cm kelihatan. Nah, untuk perhitungannya yaitu dengan cara kecerahan sama dengan D1 ditambah D2 dibagi 2. Nah, rumus ini diketahui untuk mengetahui kecerahan setiap percobaan. Nah, pada percobaan pertama didapatkan kecerahan 35 cm. Pada percobaan kedua didapatkan kecerahan 55 cm. Dan pada kecerahan ketiga atau percobaan ketiga didapatkan hasil 54 cm. Nah, selanjutnya yaitu mencari rata-rata. Rata-rata ini dihitung dengan rumus kecerahan 1 ditambah kecerahan 2 ditambah kecerahan 3, yaitu dibagi 3 dengan hasil 48 cm. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu, sensi di sini merupakan salah satu alat yang sangat sederhana untuk menentukan suatu tingkat kecerahan pada perairan. Nah, kecerahan pada perairan ini juga menentukan kualitas air yang ada di perairan, karena perairan ini memiliki habitat atau ekosistem tertentu. Tingkat kecerahan ini menentukan suatu perairan bertujuan untuk kualitas air yang dihasilkan atau kualitas dari perairan. Kecerahan pada suatu perairan juga berpengaruh pada tingkat fotosintesis, yaitu atau proses fotosintesis yang ada di perairan. Fotosintesis ini diperlukan cahaya matahari, sehingga kecerahan yang baik akan mendapatkan hasil fotosintesis yang baik, karena kecerahan sama dengan cahaya sinar matahari dapat masuk ke dalam perairan. Hasil pengukuran kedalaman sensidis ini dilakukan di Pelabuhan Timur Kamal Madura, dan percobaan ini menggunakan alat sensidis dengan 4 kombinasi hitam putih. Pengamatan tentang kecerahan ini didapatkan rata-rata 48 cm. Pada tingkat 48 cm ini dapat dikatakan kecerahannya jernih, karena pada kedalaman 45 sampai 60 cm fitoplankton sudah jarang ditemukan, sehingga tingkat kecerahan dapat dikatakan jernih. Interpretasi kedalaman sensidis dibagi menjadi 5, yaitu kedalaman yang pertama kurang dari 20 cm, perairan yang sangat keruh. Jika kekeruhan disebabkan oleh fitoplankton, maka konsentrasi oksigen terlarut pada pagi hari akan sangat rendah. Kedua, kedalaman 20 hingga 30 cm, terjadi kekeruhan yang mulai tinggi. Di kedalaman 30 hingga 45 cm, kondisi perairan yang baik, terutama jika kekeruhan disebabkan oleh fitoplankton. Yang keempat, kedalaman 45 hingga 60 cm, fitoplankton jarang ditemukan. Dan yang terakhir, di kedalaman lebih dari 60 cm, perairan jernih dan produktivitas sangat rendah dan dapat menyebabkan masalah dengan tanaman lain yang ada di sekitarnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi kekeruhan pada perairan. Salah satunya yaitu aktivitas manusia. Hayo, di sini siapa sih yang suka buang sampah sembarangan? Jangan lagi ya, karena itu merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kekeruhan pada perairan. Membuang limbah sembarangan, membuang sampah sembarangan, jangan lagi ya. Terus bisa juga disebabkan karena benda-benda yang disuspensikan seperti lumpur. Lalu bisa juga terjadi karena jasad-jasad organik yang merupakan plankton. Warna air juga bisa mempengaruhi karena ditimbulkan oleh zat-zat koloid yang berasal dari daun-daun tumbuhan. Oke, jadi seperti itulah video hasil kegiatan praktikum instrumentasi kelautan dari kami kelompok 4 kelas C dengan instrumen berupa sesi dis. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video tadi dapat menjadi gambaran untuk pemahaman kita semua dalam pengukuran tingkat kecerahan pada perairan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.